Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi bilangan bulat. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun indikatornya adalah menentukan hasil perkalian bilangan bulat dan menentukan hasil pembagian bilangan bulat. Sebelum kita melanjutkan materi kita, coba kita ingat kembali mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Negatif 15 ditambah 20. Di sini nilainya adalah 5. Kenapa nilainya 5? Kita perhatikan. Negatif 15 tambah 20, berarti pada angka terbesar itu nilainya adalah positif. Makanya hasilnya adalah positif. Kita perhatikan yang nomor 2, negatif 24 ditambah 8. Angka yang terbesar bernilai negatif, maka jawabnya negatif. Kemudian negatif 3 dikurang 8, berarti sama dengan negatif 3 tambah negatif 8, berarti artinya sama dengan negatif 11. Kemudian yang keempat, 4 dikurang negatif 6 sama dengan 4 ditambah 6. Jadi di sini tanda negatif ada 2 buah, berarti artinya jadi tambah. Jadi nilainya adalah sama dengan 10. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah mampu menentukan penyelesaian dari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita perhatikan, jika ada gedung 4 lantai, di mana tinggi satu lantainya adalah 3 meter, berarti berapa tinggi gedung? Anda bisa hitung ya. Kita lihat. Tinggi gedung berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kenapa jawabnya seperti ini? Karena ada 4 buah lantai. Masing-masing lantai tingginya 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ini bisa kita tulis 4 kali 3. Jadi jawabnya 15. Jadi tinggi gedung sama dengan 12 meter. Ini adalah contoh permasalahan dari perkalian bilangan bulat. Kita lanjutkan. Jadi artinya 4 kali 2 ini bisa kita tulis 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi perkalian bilangan bulat adalah penjumlahan dari beberapa bilangan bulat. 2 kali 4 berarti sama dengan 4 ditambah 4. 3 kali negatif 5 berarti sama dengan negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5. Jadi secara umum bentuk perkalian bilangan bulat itu adalah B tambah B tambah B tambah B, di mana B ini ada sebanyak A, jadi ditulis sama dengan A kali B. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Kita lihat. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Kita lihat kasusnya 2 kali 6 nilainya 12, 6 kali 2 nilainya juga 12. Jadi ini disebut sebagai sifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif, yaitu A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Kita lihat, 5 kali 3 dikali 2 berarti sama dengan 15 dikali 2, nilainya adalah 30. Kemudian 5 kali 3 kali 2 berarti sama dengan 5 kali 6, berarti nilainya 30. Ini pada contoh ini berarti berlaku sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya yaitu 4 kali 5 ditambah 6 berarti sama dengan 4 ditambah 11 sama dengan 44.
Kemudian 4 kali 5 ditambah 4 kali 6 berarti sama dengan 20 ditambah 24 berarti sama dengan 44. Kemudian sifat yang keempat adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contohnya 4 kali 8 kurang 3 berarti sama dengan 4 kali 5 berarti nilainya sama dengan 20. 4 kali 8 dikurang 4 kali 3 berarti 32 dikurang 12 sama dengan 20. Jadi sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat itu ada di sini, kita lihat itu ada 4. Oke, kita lihat perkalian dua bilangan bulat tak nol. Misalnya 8 kali 4 sama dengan 32 berarti bilangan bulat positif kali positif berarti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian contoh yang kedua, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif berarti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian yang ketiga, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif berarti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif berarti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita lihat 0 dikali 1 itu hasilnya adalah 0. 1 dikali 0 hasilnya juga adalah 0. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, itu adalah pembagian bilangan bulat. Misalnya kita lihat 20 berarti sama dengan 4 kali 5. Jadi kalau seandainya 20 dikali 4 ini hasilnya 5. Kita lihat kasus yang kedua, 36 sama dengan 3 kali 12. Bisa juga kita tulis 36 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 12. Jadi di sini berlaku untuk nilai, misalnya ada A, B dan C di mana dia adalah bilangan asli, maka berlaku A bagi B sama dengan C. Atau bisa juga kita tulis A sama dengan B kali C. Jadi operasi pembagian merupakan adalah inverse dari operasi perkalian. Kita lihat contoh soal. Tentukan hasil perkalian 6 dikali negatif 4. Jadi 6 kali negatif 4 berarti artinya positif dikali negatif berarti hasilnya adalah negatif 24. Kemudian hitunglah perkalian negatif 2 dikali 5 berarti negatif kali positif, jadi jawabnya adalah negatif 10. 3 kali 5 berarti positif dikali positif, jawabnya adalah positif. Jadi 3 kali 5 sama dengan positif 15. Negatif 6 dikali negatif 8 berarti jawabnya adalah positif 48. 0 dikali 4 nilainya sama dengan 0. 4 dikali negatif 2 berarti sama dengan negatif 8. 0 dikali negatif 10 berarti sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai P bila 9 dikali P sama dengan 63. Kita lihat cara penyelesaiannya. 9 kali P sama dengan 63 berarti nilai P ini sama dengan 63 dibagi 9, jadi hasilnya adalah 7. Oke, kita lihat selanjutnya.
jalan yang panjangnya 28 meter ditanam 7 batang pohon. Berapakah jarak antara 2 batang pohon berurutan? Jadi artinya jika seandainya ada jalan panjangnya 28, kita lihat kasusnya, jalan yang panjangnya 28 meter ditanam 7 batang pohon. Berarti artinya jarak antara 2 batang pohon berarti itu adalah 28 dibagi 7. Jadi jaraknya adalah 4 meter. Kemudian kita lihat, tentukan hasil dari 7 dikali 24 dibagi negatif 2 ditambah 6. Untuk permasalahan ini berarti kita harus menyelesaikan terlebih dahulu perkaliannya. Berarti 7 dikali 24, jawabnya adalah 168. Kemudian kita lanjutkan penyelesaiannya adalah pembagian. Berarti 168 dibagi negatif 2, berarti jawabnya adalah negatif 84. Baru kita tambahkan dengan 6, berarti jawabnya adalah negatif 78. Kemudian tentukan hasil dari negatif 1 tambah 2 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 5 ditambah 6 dikurang dan seterusnya. Jadi pada matematika 3 buah titik ini lambangnya artinya adalah dan seterusnya sampai dikurang 99 ditambah 100. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi kunci menyelesaikan soal ini adalah menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan positif. Jadi negatif 1 ditambah 2 itu jawabnya adalah 1. Kemudian negatif 3 ditambah 4 jawabnya juga adalah positif 1. Negatif 5 ditambah 6 itu jawabnya juga adalah positif 1. Kemudian kita lihat dua angka terakhirnya, negatif 99 ditambah 100 itu jawabnya juga adalah positif 1. Jadi artinya penjumlahan dari bilangan negatif dengan bilangan positifnya artinya adalah 1. Berapa buah angka satunya? Karena tadi ada jumlah bilangannya ada 100 buah, jadi kita pasangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, otomatis di sini dapat kita lihat positif satunya ada sebanyak 50 buah. Berarti artinya bisa kita tulis 50 dikali 1. Jadi jawabnya adalah 50. Jadi untuk permasalahan ini jawabnya itu adalah 50. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami mengenai perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.